Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat suatu program yaitu tentang sistem informasi perusahaan, di mana pada pembuatan ini menggunakan Eclipse dengan bahasa pemrograman PHP dan berinteraksi dengan MySQL. Pada program ini terdapat satu struktur organisasi, tugas per divisi, dan kegiatan yang dilaksanakan, laporan mingguan, upload dan download file dan email. Seperti ini batasannya. Kemudian juga dapat diakses baik oleh admin ataupun oleh beberapa user. Kita coba admin. Pada halaman admin terlihat yaitu form untuk mengirimkan email serta menu upload download, arsip, kegiatan, logout, dan beranda untuk kembali ke halaman ini. Kita coba buka satu persatu laporan. Pada halaman ini terdapat laporan, yaitu laporan mengenai pengukuran di Departemen Topografi. Ini merupakan ID jabatan, ini tanggal, dapat dilihat tabelnya seperti ini. Nah, kemudian dari sisi admin tidak dapat mengedit halaman atau tabel yang ada di sini, tetapi di sisi user bisa. Kita coba lihat laporan minggu ke-1, laporan per minggu. Seperti ini. Kemudian kita back. Coba laporan minggu ke-4. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Setelah itu kita coba lihat tugas per divisi. Divisi yang ada adalah seismologis, topografi, recording, dan processing. Kita kembali ke beranda. Kemudian kita lihat struktur organisasi dari perusahaan. Ini adalah struktur organisasi, terdapat foto dan jabatannya, dan ini merupakan tabel dari nama pegawai, jabatan, dan foto-foto dari pegawai tersebut. Seperti ini. Kemudian data personil. Pada data personil dari sisi admin terdapat fitur yaitu untuk menghapus ataupun mengupdate atau ubah. Kita coba hapus. Setelah terhapus maka akan kembali ke halaman awal. Seperti ini. Sekarang kita log out dan kita coba untuk user. Di sini juga sama. Hanya pada form email ini hanya dapat berkomunikasi antara user dengan admin, tetapi dengan user yang lain tidak bisa. Di sini terdapat form untuk laporan, baik mengisi laporan ataupun mengupdate laporan yang telah dibuat. Seperti ini. Ini adalah laporan mingguan. Kita coba hapus. Sudah terhapus. Kemudian apabila kita akan mengupdate atau menambah laporan baru, kita masukkan, misalkan di sini kita update menjadi 3 kg. Kemudian ID jabatan tetap kita ganti, misalkan kita tambahkan 2013 bulan 10 tanggal 10 bulan Januari.
Oke, seperti ini. Misalkan 2345. Misalkan ini 2 kilogram atau 5 kilogram. Oke. Kemudian disimpan. Maka akan kembali ke halaman semula. Oke, ini adalah yang telah ditambahkan, yaitu 3 kg dan 5 kg untuk SP yang berbeda atau shoot point yang berbeda. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, untuk data personil sengaja saya blok karena di sini dikhususkan hanya untuk admin. Hal tersebut dikarenakan ada session start yang membatasi antara apa yang dapat diakses oleh admin dan apa yang dapat diakses oleh user. Oke, kemudian kita kembali ke beranda. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba melihat struktur organisasi dari sisi user. Oke, seperti ini. Oke, kita log out. Kita coba menggunakan user yang lain. Misalkan di sini user 5, user 5. Oke, kita coba juga di sini misalkan oke, seperti ini user 5. Kita lihat arsip sama, hanya berbeda bagian. Ini untuk laporan processing. Oke, sama. Kita coba di sini misalkan user yang lain atau admin. Oke, seperti ini. Perbedaan dari sisi admin. Dari sisi admin untuk form laporan sendiri, kita coba processing karena di sini processing. Dari sisi laporan untuk processing terdapat edit dan hapus karena yang membuat laporan adalah orang processing. Sedangkan dari sisi admin hanya dapat melihat apa yang telah dikerjakan oleh departemen processing tanpa dapat mengupdate ataupun mendelete laporan yang telah dibuat. Oke, kita kembalikan ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba struktur organisasi juga sama. Oke. Untuk kirim email, misalkan kita coba misalkan seperti ini. Tes. Dari sisi admin kita kirimkan, maka akan pesan berhasil terkirim dan dapat dilihat pada alamat email yang telah ditentukan pada waktu tadi mengirimkan pesan. Oke, seperti ini. Pada dasarnya pembuatan program ini menggunakan MySQL untuk penyimpanan data dan PHP untuk proses serta menggunakan HTML. Oke, kita lihat. Ini merupakan programnya, editor yang digunakan untuk membuat program yang tadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Eclipse, di mana untuk pertama kali membuat, kita klik File, kemudian pilih New Project. Apabila belum ada project, New Project dipilih, maka akan terbentuk folder, yaitu folder seperti ini. Kita
coba kita coba buat project baru. Oke, kita buat misalkan tesa. Oke, kita klik finish seperti ini, maka akan terbentuk folder yaitu tesa. Nah, tetapi belum ada PHP file. Kemudian untuk membuat PHP file, kita pilih PHP file, kemudian masukkan nama filenya, kita klik finish, maka akan terbentuk seperti ini. Dan disinilah kita akan menuliskan editor untuk HTML, PHP, dan perintah-perintah yang digunakan dan dapat dimengerti oleh MySQL. Oke, untuk perintah yang tadi telah saya buat, ini dari sisi admin. Oke, dari sisi admin menggunakan session start. Ini merupakan tag HTML. Oke, seperti ini. Ini merupakan session start. Ini link. Oke, untuk melihat proses dari PHP, misalkan untuk menampilkan laporan. Oke, ini adalah include koneksi, berarti mengincludekan si file koneksi.php dan memilih. Ini merupakan interaksi antara PHP dengan MySQL, yaitu menggunakan sintaks untuk mengakses semua data yang berada pada form laporan kabel repair. Oke, untuk menampilkannya kita gunakan fetch array atau fetch object. Pada program ini saya menggunakan fetch object. Oke, seperti ini MySQL fetch object. Berbeda dengan fetch array, yaitu apabila fetch object pada penulisannya menggunakan seperti ini, menunjukkan langsung kepada objek, sedangkan untuk fetch array pada penulisannya seperti menggunakan array seperti ini. Oke, seperti ini. Tanpa ada tanda panah seperti ini. Tetapi di sini harus diganti dengan fetch array apabila akan menggunakan array. Ini adalah penulisan, bagaimana cara menulis bahasa PHP digabungkan dengan HTML. Penulisannya seperti ini. Setiap HTML, tag HTML dibatasi dengan PHP. Oke, echo adalah untuk menampilkan atau untuk mencetak, yaitu untuk mencetak tabel ini sehingga terlihat seperti tadi. Oke. Kemudian untuk koneksi sengaja dipisahkan seperti ini. Oke, kita close. No. Nah, koneksi yang digunakan adalah con MySQL localhost root. Nah, ini digunakan apabila kita menggunakan localhost. Sedangkan apabila kita hosting, maka yang digunakan adalah host yang akan kita pakai, yaitu apa, kemudian rootnya apa, dan ini adalah password dari
domain host. Oke, seperti itu. Ini adalah komen. Oke, kemudian untuk laporan, misalkan laporan mingguan. Nah, ada interaksi antara PHP dan MySQL. Pada MySQL telah ada data, yaitu laporan kabel repair dari awal bulan 11 sampai akhir bulan 11, tetapi dipilih per minggu, maka dibatasi 2013 1107 lebih kecil sama dengan. Oke, seperti ini. Ini adalah perintah untuk mengakses MySQL pada PHP. Oke, ini adalah HTML-nya. Nah, ini juga sama. Ini merupakan interaksi antara PHP dengan MySQL. Di sini terdapat perintah dengan variabel row. Variabel row ini menyimpan dari pertama kali seperti ini. Variabel SQL1 melakukan query, yaitu pada tabel staff, tabel upload, dan tabel laporan kabel repair, di mana terdapat indeks, yaitu nama pegawai, nama jabatan, tanggal, serial number atau SN, dan status. Tetapi dibatasi pada kondisi tertentu, yaitu kondisinya A, yaitu ID A, nama pegawai, sama dengan B, nama jabatan, tetapi ID jabatannya sama. Kemudian untuk C juga sama seperti itu. Hanya untuk tanggal kita gunakan lebih kecil sama dengan 2013 1107, sehingga data yang keluar saat di run adalah hanya data yang mempunyai tanggal di bawah tanggal 7, yaitu mulai dari tanggal 1 bulan 11 2013 sampai tanggal 7 bulan 11 2013. Untuk menampilkan data, digunakan ini. Si variabel SQL1 ini, kita panggil kembali di sini. Variabel ini kemudian dimasukkan ke variabel result view. Kemudian setelah itu while, jadi sementara si result view ini dijadikan objek dan dimasukkan ke variabel row. Kemudian si variabel row dipanggil untuk menampilkan nama-nama indeks yang akan kita keluarkan, yaitu nama pegawai, nama jabatan, tanggal, SN, dan status. Penulisan ini harus sesuai dengan indeks yang ada pada database. Seperti ini. Kemudian kita coba jelaskan untuk yang ada form. Login. Karena menggunakan beberapa user, maka pada file login ini dituliskan, yaitu ini adalah untuk form input. Ini untuk pengecekan. Seperti ini. Nah, ini pilih semua pada form tabel user, di mana ID user sama dengan variabel ID dan password sama dengan variabel pass. Di sini ada suatu kondisi, jika tes ini sama dengan level sama dengan admin, maka akan masuk ke halaman admin. Dan seterusnya seperti itu. Nah, yang saya buat yaitu menggunakan beberapa user, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Apabila salah maka akan keluar peringatan, yaitu bahwa password yang telah Anda masukkan salah. Seperti itu. Kemudian untuk update, untuk update sendiri kita gunakan metode post. Ini adalah kita coba satu persatu. Misalkan ini update processing, kita lihat laporan processing. Bukan di sini. Laporan processing. Pertama kali kita tampilkan laporan processing, maka akan ada suatu halaman akan menampilkan ID jabatan, tanggal, subpoint, trust,
dan status data record. Kemudian apabila akan mengupdate, terdapat link, yaitu ini, dengan ketentuan ID harus sama. Apabila ID berbeda, maka tidak akan terjadi proses penghapusan atau proses pengeditan data. Oke, seperti ini. Misalkan kita coba di run di sini. Oke, koneksinya kita gunakan laporan processing tidak dapat dibuka. Oke, tidak dapat dibuka. Lokal servernya belum diaktifkan. Kita aktifkan lokal server. Setelah lokal server aktif menggunakan XMPP, kemudian kita coba run as PHP web page, maka akan keluar ini adalah laporan processing kayak seperti ini. Untuk update, yang dimaksud dengan link ini adalah, jadi ini adalah untuk link. Oke, kita lihat di sini. Oke, ketika ini ditunjuk, maka akan keluar di bawah, yaitu localhost big edit processing.php status ubah dan ID sama dengan 6, sama dengan 36. Maka sebetulnya ID 36 ini adalah sudah ada pada ID pada database, yaitu MySQL. Apabila ID tidak diambil, maka si data 00 ini tidak dapat dihapus. Oke, kita coba hapus, kita coba update. Tidak dapat diupdate, tetapi keluar tulisan Anda belum login. Hal ini dikarenakan ada session start yang membatasi sebelum diakses dari awal halaman, yaitu memasukkan username dan password, maka halaman ini tidak dapat diakses. Oke, seperti itu, seperti tadi yang telah dicoba. Oke, ini merupakan proses email. Nah, kita coba form email. Kita coba form email. Form. Oke, seperti ini. Ini merupakan sintaks untuk membuat form, yaitu ini form, nama, kontak, metode post, action, proses email admin. Untuk proses pengirimannya di proses email admin.php. Ini merupakan formnya. Oke, untuk prosesnya sendiri, proses email admin. Oke, kita coba buka proses. Oke. Di sini ditulis apabila form pesan dan pengirim tidak terisi, maka akan keluar suatu peringatan, yaitu pesan
gagal terkirim. Jika tidak si mail tidak terkirim, yaitu si variabel ini, karena ini dinotkan, maka akan keluar pesan gagal terkirim. Apabila terkirim, maka akan keluar ini. Oke, ini adalah untuk membaca inputan dari form. Oke, seperti ini variabel, ini menggunakan metode post. Ini merupakan nama dari form input, yaitu ini ID jabatan, nama pegawai, oke, yang dipostkan. Oh, ini email user, admin. Oke, admin. Nah, di sini alamat, pengirim, pesan. Oke, seperti ini alamat, pengirim, pesan. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.